You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough, but the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Selebrasi Beckham di hadapan The Jackmania berujung hukuman dari Komdis PSSI. Hanif lebih berat. Komite Disiplin PSSI menganggap selebrasi yang dilakukan gelandang Persib Bandung Beckham Putra adalah pelanggaran. Beckham melakukan selebrasi saat David da Silva menjebol gawang Persija pada laga pekan ke-11 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Gol David mengubah skor menjadi 1-1. Persija Jakarta unggul dulu melalui Marco Simic. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan selesai, saat David menjebol gawang Andritani Ardiasa setelah memanfaatkan umpan Mark Klok. Beckham melakukan selebrasi menghadap tribune yang tentu saja diisi The Jackmania. Beckham melompat-lompat sambil meletakkan telapak tangannya di belakang telinga seolah ingin mendengar suara pendukung Persija. Selebrasi itu mendapat beragam komentar di media sosial. Dalam sidang yang berlangsung tanggal 7 September tahun 2023, Komite Disiplin PSSI memasukkan selebrasi itu sebagai pelanggaran. Jenis pelanggarannya adalah melakukan selebrasi yang berlebihan sehingga memancing reaksi dari penonton. Komdis PSS memberi hukuman teguran keras kepada Beckham. Laga itu juga membuat satu pemain Persija mendapat sanksi. Hanif Syahbandi dianggap bertindak kasar menggunakan tubuhnya secara berlebihan terhadap pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukumannya adalah tambahan larangan bermain dalam 2 laga dan denda 10 juta rupiah. Artinya, Hanif akan absen dalam 3 laga beruntun. Selain Hanif, tim Persija mendapat 3 hukuman karena 3 pelanggaran. Bojan Hodak segera datangkan 3 pemain baru ke Persib Bandung. David da Silva terdepak. Bojan Hodak bakal mendatangkan 3 pemain baru ke Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Apakah ini pertanda Bojan Hodak bakal mendepak penyerang Persib Bandung asal Brasil, David da Silva? Sedikitnya, saya butuh 2 pemain lagi, tapi mungkin 3. Di setiap klub manapun dan kapanpun, mereka akan selalu membutuhkan setidaknya 3 pemain baru, kata Bojan Hodak mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Semenjak dipegang Bojan Hodak, Maung Bandung julukan Persib Bandung hanya mampu meraih 15 poin dari 11 laga di Liga 1 2023/2024. Setelah mampu mengalahkan Persis Semarang dengan skor 2-1. Selanjutnya Persib Bandung mengalahkan Rans Nusantara 1-2 di markas sendiri. Yang terakhir di laga El Clasico, Persib mampu menahan tim tuan rumah Persija Jakarta dengan skor 1-1. Sayangnya, pelatih asal Kroasia ini tak bisa dalam waktu dekat mendatangkan pemain baru. Sebab, bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024 baru akan dibuka pada medio November-Desember tahun 2023. Jika pemain baru datang, otomatis bakal ada yang terpental, terkhusus pemain asing, yang mana ada slot yang mengatur 5 pemain asing bebas plus 1 pemain asing asal Asia Tenggara. Andai pemain yang dirombak Bojan Hodak adalah personel asing, siapa yang diprediksi terdepak dari skuad Maung Bandung? Nama David da Silva bisa dijadikan sasaran. Penyerang asal Brasil ini belum menunjukkan ketajaman layaknya musim lalu. Terbukti dari 7 pertandingan Liga 1 2023/2024,
Ex-pemain Persebaya Surabaya ini baru mengemas 3 gol. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir, penyerang berkepala plontos ini gagal mencetak gol. Terakhir kali dia mencetak gol pada laga derby Persija vs Persib. Karena itu, David da Silva kalah tajam dari penyerang Persib Bandung lainnya asal Brasil, Ciro Alves, yang sudah mengemas 4 gol. Jika didepak Persib Bandung, kemana David da Silva akan berlabuh? Beredar kabar, Persebaya Surabaya sedang berupaya mendekati mantan pemainnya tersebut. Selain David da Silva, ada Alberto Rodriguez, Nick Kuiper atau Levi Madinda yang berpotensi didepak Bojan Hodak. Namun, nama-nama di atas bisa dipertahankan jika tampil impresif di lanjutan Liga 1 2023/2024. Persib ingin terus dongkrak posisi di papan klasemen. Kemenangan jadi harga mati bagi Persib saat menjamu Persikabo 1973. Bojan Hodak menyebut tambahan 3 poin akan punya dampak positif bagi Maung Bandung. Terlebih Mark Klok dan kawan-kawan juga sedang ada dalam tren positif di 3 laga terakhir. Menurutnya, hasil positif akan mendongkrak posisi di papan klasemen. Karena di awal musim, Persib sempat berada dalam kondisi genting dan terperosok ke zona degradasi. Tapi perlahan posisi bisa merangkak naik dan sementara berada di urutan 11. Kami ingin menang agar menjauhkan kami dari zona degradasi. Saat saya tiba dan Yaya memegang tugas sebagai caretaker di satu pertandingan, kami berada di zona degradasi, kata Bojan Hodak ketika ditemui awak media. Tambahan 3 poin dari kemenangan akan menambah pundi-pundi angka di klasemen. Itu punya efek bagi psikologis pemain dan membuat tekanan pemain jadi lebih ringan. Makin tinggi posisi tim di klasemen, maka makin bagus dampaknya bagi mental pasukannya. Setiap kemenangan itu memperbaiki posisi dan kini kami ada pada posisi 11, yang mana tekanannya berkurang. Tapi kami tetap mencari kemenangan agar bisa terus menanjak, serta melepaskan tekanan yang dialami pemain, tukas Bojan. Klasemen denda terbesar Liga 1 2023/2024. Siapa klub yang paling banyak bayar denda musim ini? Menghitung total denda yang didapatkan klub dari hasil sidang Komdis PSSI termasuk denda untuk pemain dan juga panpel. Biaya klub sudah banyak terkuras untuk membayar gaji para pemain dan ofisial. Tetapi jika tidak hati-hati, maka biaya saat musim berjalan bisa jauh membengkak karena denda. Komisi Disiplin PSSI rutin melakukan sidang untuk menentukan denda dan sanksi yang perlu dijatuhkan dalam setiap pekan pertandingan. Mulai dari kedisiplinan para pemain di atas lapangan, perilaku supporter, hingga bagaimana klub menaati aturan tertulis. Jika ada pelanggaran, maka potensi puluhan juta rupiah harus terbang dari saku klub ataupun pemain. Mengurutkan klub mana saja yang harus merogoh kocek paling dalam akibat denda yang diterima, didapatkan dari hasil sidang Komdis PSSI. Berikut klasemen denda BRI Liga 1 2023/2024. 1. Persib Bandung 250 juta. 2. PSM Makassar 190 juta. 3. PSIS Semarang 180 juta. 4. PSS Sleman 150 juta. 5. Dewa United 145 juta. 6. Arema FC 125 juta. 7. Borneo FC 115 juta. 8. Persija Jakarta 85 juta. 9. Persis Solo 75 juta. 10. Rans Nusantara FC 70 juta. 11. Persikabo 1973 70 juta. 12. Persebaya Surabaya 60 juta. 13. Barito Putra 60 juta. 14. Bali United 50 juta. 15. Persik Kediri 50 juta. 16. Perista Tangerang 45 juta. 17. Madura United 10 juta. 18. Bayangkara 0. Dari hasil sidang tersebut klub Persib Bandung beserta beberapa pemainnya mendapatkan hukuman yang paling banyak.
Hal itu merupakan imbas dari insiden tak terpuji yang mewarnai laga antara PSIS menghadapi Persib yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat kedua kelompok supporter terlibat pertikaian. Selain itu, supporter Persib yang sering disebut Bobotoh yang turut hadir di laga tersebut, membuat tim berjuluk Maung Bandung ini juga mendapatkan denda tambahan. Selain laga Persib vs PSIS Semarang, Persib juga dikenakan denda oleh Komdis PSSI pada laga Pekan 11 BRI Liga 1 2023/2024 melawan Persija Jakarta. Supporter Persib menyusup pada laga klasik tersebut. Klok bertahan Irianto dilepas Bojan Hodak, kami hanya bisa lepas satu pemain. Persib Bandung kemungkinan besar akan kehilangan kembali dua pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dua pemain Persib Bandung yang kembali mendapatkan panggilan tugas negara adalah Mark Anthony Klok dan Rahmat Irianto, Rian. Keduanya dipanggil untuk membela timnas Indonesia sesuai laga Persib Bandung vs Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Rian dan Klok diharapkan dapat membela timnas Indonesia dalam ajang Asian Games 2023 pada 23 September-8 Oktober tahun 2023. Menanggapi kabar tersebut, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, mengiyakan kabar bahwa kedua pemainnya dipanggil untuk bergabung skuad Garuda. Namun, Hodak menyatakan bahwa dirinya hanya bisa melepas satu dari dua pemain yang mendapat panggilan timnas Indonesia. Memang mereka, timnas Indonesia, mengirimkan permintaan. Tapi itu tergantung kami. Karena ini, Asian Games 2023, bukan kompetisi FIFA. Jadi ini berdasarkan niat baik kami untuk melepas pemain, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Hodak menjelaskan, faktor utama dirinya hanya melepas satu pemain ke timnas Indonesia dikarenakan Persib kekurangan punggawa untuk berkompetisi di Liga 1 2023/2024. Terlebih sejauh ini Persib sudah melepas dua penggawa mudanya, Kakang Rudianto dan Robi Darwis untuk membela timnas Indonesia di ajang yang sama yaitu Asian Games 2023. Kami tidak punya cukup pemain untuk bertanding. Bisa dilihat di posisi bek kanan yang diisi Kakang tidak ada. Alberto Rodriguez Martin mengalami cedera. Lalu Iputu Gede absen karena skorsing, jelasnya. Oleh karena itu, Hodak mengatakan dirinya tidak akan melepas Mark Klok dan hanya melepas Rahmat Irianto untuk terbang ke timnas Indonesia. Pemain ketiga yang bisa bermain di posisi itu, yaitu Robi juga dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi Irianto kemungkinan bisa pergi ke timnas Indonesia setelah laga besok melawan Persikabo, tapi untuk Mark Klok, saya tidak bisa melepasnya, pungkasnya. Fokus Persikabo tumbangkan Persib di laga Derby Pasundan. Derby Pasundan bakal tersaji pada pekan ke-12 Liga 1 2023/2024. Persikabo 1973 bakal melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Persib tengah menjaga tren positif untuk terus menjauh dari zona degradasi. Sementara itu, Persikabo tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Saat ini, Persikabo berada di posisi 17 klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Laskar Pajajaran mengaku siap melakoni laga Derby Pasundan di Bandung. Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso mengatakan anak asuhnya dalam kondisi prima. Namun, hanya Dimas Derajat yang mengalami cedera. Aji Santoso pun mengaku telah mengasah taktik untuk melawan Maung Bandung. Mudah-mudahan kondisi baik ini bisa terbawa saat menghadapi Persib Bandung, ucap Aji Santoso. Aji Santoso mengatakan Dimas Derajat mengalami cedera saat pertandingan melawan Dewa United pada Minggu tanggal 3 September tahun 2023.
Laskar Pajajaran ditahan imbang Dewa United 1-1. Fisik pemain juga harus terjaga bagus. Taktikal juga pemain harus bisa menyerap dengan baik, katanya. Sementara itu, penyerang Persikabo Yandi Sofyan mengatakan Persib tengah dalam performa apik dan menjaga tren positif. Yandi Sofyan pun tak menampik Persikabo langsung tancap gas menatap laga melawan Persib usai diliburkan. Pastinya fisik, mental, maupun taktik juga sudah dipersiapkan, lebih ke mental. Karena kita tahu Persib tim besar juga, materi pemainnya sangat merata, sangat bagus, mentereng, tapi itu juga kami jadikan motivasi, ucap Yandi Sofyan. Yandi Sofyan juga mengomentari kehadiran Aji Santoso di Laskar Pajajaran. Menurutnya, taktik yang digunakan Aji Santoso sangat cocok dengan materi pemain Persikabo. Gaya bermainnya juga sangat cocok dengan pemain yang ada. Mungkin untuk sekarang faktor keberuntungan aja, ucap Yandi Sofyan. Persib minta supporter Persikabo jangan datang ke GBLA akhir pekan ini. Persib akan menghadapi Persikabo dalam lanjutan BRI Liga 1 akhir pekan nanti, 16/9. Pertandingan Persib vs Persikabo akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, manajemen Persib berbicara soal alokasi tiket untuk supporter tamu. Vice President Operations PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB Andang Ruhyat, memastikan pihaknya tak akan memberi alokasi tiket kepada supporter Persikabo. Ia meminta supporter Persikabo untuk tidak memaksakan diri datang ke GBLA saat pertandingan berlangsung. Karena itu, kami meminta kepada supporter Persikabo 1973 untuk tidak memaksakan diri hadir di Stadion GBLA. Ini untuk kebaikan bersama, ungkapnya, dikutip Kamis, 14/9. Tentunya apa yang disampaikan oleh Andang Ruhyat sangat beralasan. Andang Ruhyat tampak tidak mau kecolongan yang bisa berakibat fatal bagi tim Maung Bandung. Terlebih saat ini terdapat larangan bagi supporter tim tamu untuk menghadiri laga tandang. Jika supporter Persikabo tetap datang ke GBLA, maka dapat dipastikan sang tuan rumah bakal terkena denda dari Komisi Disiplin, Komdis PSSI.